Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian edisi hari Kamis sesudah pesta penampakan tanggal 7 Januari 2021. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cahaya, dengan perantaraan Putramu, Engkau menyinari segala bangsa dengan cahayamu. Kami mohon semoga kami selalu percaya dengan teguh kepada Kristus penebus, agar semakin disinari terang cahayanya, dan akhirnya mencapai kemuliaan kekal. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 14 sampai 22a. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa roh, kembali Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji dia. Ia datang ke Nazaret tempatnya dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Kata-kata Rasul Yohanes ini menegaskan hubungan yang erat antara mengasihi Allah dan mencintai sesama. Keduanya tidak dapat pisahkan satu sama lain. Seseorang yang mengaku mengasihi Tuhan harus pula selalu berupaya mencintai sesamanya. Namun, sesama di sini tidak saja berarti orang-orang yang dekat atau yang kita kasihi, tetapi juga melibatkan mereka yang menjadi musuh kita, atau orang-orang yang pernah menyakiti hati kita. Dasar dari tindakan mengasihi sesama adalah iman kita, bahwasanya Allah selalu mengasihi kita. Kasih Allah inilah yang seharusnya memotivasi setiap orang beriman untuk dapat mengasihi orang lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kasih yang tak membeda-bedakan itulah
yang dihayati oleh Yesus dalam setiap karya pewartaannya. Hidup dan tindakannya menggambarkan kepedulian dan campur tangan Allah bagi kehidupan manusia, khususnya bagi mereka yang dipinggirkan oleh masyarakat. Aku datang untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, kata Yesus, sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil tadi. Solidaritasnya kepada kaum miskin dan yang terpinggirkan hendaknya menginspirasi kita sebagai murid-murid Yesus untuk memiliki rasa solidaritas kepada sesama, khususnya kepada mereka yang menderita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, hendaklah kita sungguh menghayati apa yang diajarkan oleh Yesus dalam bacaan Injil tadi. Yesus datang untuk membawa pembebasan bagi orang yang menderita. Seperti dikatakan dalam Injil tadi, bahwa ia dilingkupi oleh Roh Tuhan. Oleh sebab itu, ia telah diurapi untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah diutus untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan sudah datang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, artinya bahwa inti dari pewartaan Yesus itu adalah kabar gembira, kabar yang membawa pembebasan bagi setiap orang yang membutuhkan pembebasan. Maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita pun harus mampu mewartakan kabar pembebasan dari Yesus kepada siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita, terutama bagi sesama kita yang sungguh-sungguh membutuhkan pembebasan itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu sebagai murid-murid Yesus yang hidup bersama sekarang, mari kita saling bahu-membahu sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kita membawa warta gembira, warta yang membebaskan setiap sesama yang mendengar dari pembebasan yang mereka dambakan, sehingga mereka sungguh merasakan bahwa Tuhan sungguh kabar gembira untuk mereka. Semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang semakin tangguh di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.